Halo semua, perkenalkan nama saya Tiara Elizabeth Siegian dengan NIM 2203111020, kelas reguler A dari Universitas Negeri Medan dengan jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni. Baiklah, di sini saya akan jelaskan kerangka bangun multimedia, yaitu suara, audio, animasi, dan video. Pertama, saya akan jelaskan apa itu multimedia. Multimedia adalah komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Rangka pembangun multimedia yang pertama, yaitu suara. Suara adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh getaran benda. Suara berkaitan dengan frekuensi, amplitudo, dan velocity. Rangka multimedia yang kedua, yaitu audio. Pengertian audio adalah suara dalam bentuk digital seperti suara musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar. Fungsi dari audio ada 3, yaitu yang pertama, membantu menyampaikan informasi dengan lebih efektif. Misalnya, penggunaan suara latar atau kesan audio khusus. Yang kedua, membantu meningkatkan daya tarik terhadap sesuatu tayangan. Lalu yang terakhir, fungsi yang ketiga adalah membantu meningkatkan daya tarik terhadap isi yang dipresentasikan. Multimedia tidak akan lengkap jika tanpa suara. Suara terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah ucapan atau speech. Dia itu suara orang berbicara. Lalu yang kedua, musik, yaitu suara yang dihasilkan oleh alat musik. Lalu yang ketiga, efek suara atau sound effect, yaitu suara yang dibuat untuk menciptakan kesan atau kejadian seperti suara tembakan, halilintar, gelas pecah, dan lain-lain. Ternyata, audio dalam multimedia memiliki kelebihan dan kekurangan loh. Yang pertama itu kelebihan audio dalam multimedia, yaitu memberikan motivasi, mengganti keadaan asli, dan merupakan fokus pada materi. Selanjutnya, yaitu kekurangan audio dalam multimedia. Yang pertama itu butuh tempat penyimpanan yang besar, dan yang kedua butuh software dan hardware spesifik. Selanjutnya, kerangka pembangun multimedia yang ketiga, yaitu animasi. Pengertian animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara berurutan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Ada beberapa jenis-jenis animasi, yaitu animasi tradisional, animasi 2D, animasi 3D, motion graphic atau capture, lalu yang terakhir ada stop motion. Ternyata, dalam penggunaan animasi memiliki keuntungan dan kerugian. Apa saja keuntungan serta kerugian penggunaan dalam animasi? Yang pertama itu keuntungan penggunaan animasi, yaitu menarik, menambah daya ingat, memperlihatkan aksi tak terlihat atau invisible action atau proses fisik. Selanjutnya yang terakhir, keuntungan penggunaan animasi adalah membuat visualisasi konsep, objek, dan relasi. Selanjutnya, kerugian penggunaan animasi apa saja? Yang pertama, membutuhkan memori dan ruang penyimpanan. Selanjutnya, membutuhkan perawatan khusus dalam presentasi. Dan yang terakhir, animasi 2D tidak dapat memperlihatkan efek yang nyata. Berikutnya yang terakhir, kerangka pembangun multimedia adalah video. Pengertian video adalah sumber multimedia visual yang menggabungkan beberapa gambar menjadi satu kesatuan gambar yang bisa bergerak. Video mengirimkan sinyal ke layar dan memproses urutan tangkapan layar yang harus ditampilkan. Video memiliki beberapa format, yaitu yang pertama MPEG 1, yang kedua MP4, yang ketiga MOV, yang keempat AVI atau disebut juga dengan Audio Video Interlace. Lalu yang kelima MKV atau disebut juga dengan Matroska Video Container. Selanjutnya yang keenam adalah 3GAP atau Third Generation Partnership Project. Dan yang terakhir ada HSF atau disebut dengan Advanced Streaming Format. Jadi itulah kerangka pembangun dari multimedia. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.